mata kuliah keperawatan kesehatan anak dan sakit akut. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nesa Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu perkemihan. Dan di sebelah saya ada teman saya. Saya Muhammad Rahim akan membahas tentang kelompok 1 tentang kejang demam. Saya Dira Muspitasari, di sana saya akan menjelaskan kelompok 1 yaitu kejang demam. Nah, saya Dira Septresaya, di sini saya akan menjelaskan kelompok 2 penata laksanaan. Saya Rizky Putra, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3. Saya Veronica Angela Amanda, saya akan menjelaskan makalah kelompok 4. Saya Veronica akan menjelaskan tentang kelompok 4. Kejang demam atau febrile seizure adalah bangkitan kejang yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranial. Kejang demam merupakan gangguan neurologis akut yang paling sering dijumpai pada anak usia 6 sampai 5 tahun dengan puncak kejadian pada usia 18 bulan. Menurut ILAE, kejang demam didefinisikan sebagai kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh suhu inti lebih dari 38 derajat Celcius yang tidak disebabkan oleh infeksi sistem saraf pusat atau ketidakseimbangan elektrolit pada anak berusia lebih dari 1 bulan tanpa riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan dari novel tadi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI definisikan kejang demam sebagai bangkitan kejang yang terjadi pada suhu tubuh tinggi atau suhu rektal di atas 38 derajat Celcius. Kejang demam berbeda dari epilepsi yang ditandai dengan bangkitan kejang berulang tanpa revokasi. Yang pertama, susunan sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Yang kedua, otak pada anak memiliki karakteristik yang unik dibandingkan otak orang dewasa. Neurofisiologi kejang. Kejang terjadi akibat ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibilasi neuronal di otak secara normal. Infeksi atau proses inflamasi di luar sistem saraf pusat memasang pelepasan sitokin proinflamatorik dari makrofag dan monosit. Sitokin ini melewati sawar darah otak dan merangsang hipotalamus untuk meningkatkan set poin suhu tubuh melalui pelepasan prostaglandin E sehingga terjadi demam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu sistem perkemihan. Definisi sistem perkemihan atau urinary system adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini berperan penting dalam homeostatis tubuh melalui pengaturan volume cairan, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa, serta ekskresi produk sisa metabolisme. Pada anak, sistem perkemihan mengalami perkembangan yang berlanjut sejak masa janin hingga dewasa. Imaturitas sistem perkemihan pada anak, terutama pada bayi baru lahir dan anak usia dini, mempengaruhi kemampuan filtrasi, konsentrasi urin, dan respon terhadap berbagai kondisi patologis. Anatomi dan fisiologi sistem perkemihan pada anak, yaitu yang pertama ada ginjal atau ren. Ginjal merupakan organ berbentuk kacang yang terletak retroperitoneal di kedua sisi kolumna vertebralis pada anak. Ginjal secara proporsional lebih besar dan terletak di lebih inferior dibandingkan orang dewasa. Ginjal terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis. Unit fungsional ginjal adalah nefron,
yang terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Ureter adalah dua saluran muskular yang menghubungkan pelvis renalis dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Pada anak, ureter lebih pendek dan lebih berkelok dibandingkan orang dewasa. Peristaltik ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Diameter ureter yang lebih kecil pada anak meningkatkan resiko obstruksi dan refluksi vesikureter. Vesika urinalis, ureter adalah dua saluran muskular yang menghubungkan pelvis renalis dengan kandungan kemih. Ureter adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar. Pada anak perempuan, ureter lebih pendek atau sekitar 4 cm dibandingkan anak laki-laki. Sehingga anak perempuan lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Gangguan sistem perkemihan yang sering terjadi pada anak yaitu ada infeksi saluran kemih atau ISK. Terus ada sindrom nefrotik atau glomerulus nephritis akut atau GNA. Terus ada reflux vesiculator atau RVU. Terus ada unerisis. Etiologi gangguan sistem perkemihan pada anak. Etiologi gangguan sistem perkemihan pada anak bersifat multifaktorial dan bervariasi bergantung pada jenis penyakit yang dialami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nesa Utari dari kelompok 2. Penata laksanaan medis yang pertama itu infeksi saluran kemih atau ISK. Terapi antibiotik empiris disesuaikan dengan pola resintasi lokal untuk ISK tanpa komplikasi atau nitrofuration oral selama 3-7 hari. Untuk pielontropitis atau ISK anak kurang 3 bulan rawat inap dan antibiotik parenteral, kemudian dilanjutkan oral berdasarkan hasil kultur. Durasi total terapi sampai 10-14 hari. Yang kedua itu sindrom nefrotik. Pengobatan lini pertama adalah kortikosteroid atau prednisone 60 mg atau per hari atau 2 kg atau BB atau hari, maksimal 60 mg selama 4 minggu. Lanjutkan dosis selang-seling 40 mg selama 4 minggu. Terapi suportif meliputi diuretik, furosemid, infus albumin untuk krisis hipotalamik, diet rendah garam dan protein adekuat, profilaksis infeksi, serta terapi antikoagulan pada resiko tromboemboli tinggi. Yang ketiga itu glomerulonephritis akut. Pengobatan bersifat suportif, istirahat, pembatasan cairan dan natrium, antihipertensi atau nifedipin, captopril jika diperlukan, diuretik, furosemid, antibiotik pensilin diberikan untuk eradikasi Streptococcus residual. Prognosis umumnya baik, sebagian besar kasus sembuh spontan dalam beberapa minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3 yaitu sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang terdiri atas kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Sistem ini berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari berbagai ancaman luar seperti mikroorganisme, patogen, trauma fisik, bahan kimia, dan paparan sinar ultraviolet. Pada orang dewasa, kulit memiliki luas permukaan sekitar 1,5 sampai 2 meter kuadrat dan berat sekitar 4 sampai 5 kg atau sekitar 7% dari total berat badan. Sistem integumen memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, antara lain sebagai pelindung atau proteksi, pengatur suhu tubuh atau termoregulasi, penerimaan rangsangan sensorik, serta
berperan dalam pembentukan vitamin D. Selain itu, sistem ini juga berfungsi dalam sistem imun melalui aktivitas sel Langerhans, menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan mencegah kehilangan air berlebihan, membantu proses ekskresi melalui keringat, serta menyerap beberapa zat tertentu seperti obat topikal. Sistem integumen juga memiliki peran dalam aspek estetika dan komunikasi sosial melalui warna kulit dan ekspresi wajah. Pada anak, sistem integumen memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan oleh orang dewasa. Kulit anak cenderung lebih tipis, memiliki permeabilitas yang lebih tinggi, serta sistem imun yang belum berkembang secara sempurna. Kondisi tersebut menyebabkan anak lebih rentan mengalami gangguan kulit maupun iritasi akibat faktor lingkungan. Dermatitis atopik merupakan penyakit kulit mitifokarial yang dipengaruhi oleh faktor genetik, gangguan sawah kulit, gangguan sistem imun, serta faktor lingkungan. Mutasi gen flagellin dapat menyebabkan peningkatan kehilangan air pada kulit, sehingga mempermudah masuknya alergen dan memicu peradangan. Faktor lain seperti alergen lingkungan, makanan tertentu, infeksi, stres, serta perubahan suhu juga dapat memperburuk kondisinya. Lanjut ke varicella, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster atau VZF. Virus masuk melalui saluran pernapasan, kemudian menyebar melalui aliran darah sehingga mencapai kulit dan menimbulkan lesi. Manifestasi klinik varicella biasanya diawali dengan demam ringan, malaise, dan sakit kepala. Kemudian diikuti munculnya ruam pada kulit yang berkembang dari makula menjadi papul, vasikel, pulstu hingga krusta. Lesi pada berbagai tahap perkembangan dapat ditemukan secara bersamaan dan sering disertai rasa gatal yang berat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 4 tentang asuhan keperawatan sekretia pada sistem muskuloskeletal. Rickettsia atau rickets adalah penyakit pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfat sehingga tulang menjadi lunak dan pertumbuhannya terganggu. Ada 3 jenis rickettsia, yaitu yang pertama, rickettsia kalsiopenic karena kekurangan kalsium. Yang kedua ada rickettsia fosfopenic karena kekurangan fosfat. Yang ketiga ada rickettsia defensial vitamin D yang merupakan jenis paling sering. Gejalanya meliputi tulang lunak, kaki berbentuk O atau X, dada merpati, nyeri tulang, kelemahan otot, dan pertumbuhannya terhambat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanda tentang asuhan keperawatan rickettsia pada sistem muskuloskeletal. Pemeriksaan diagnosis rickettsia dilakukan melalui pemeriksaan kadar vitamin D, kalsium, fosfat, ALV, PTH, serta foto ronsen tulang untuk melihat kondisi tulang. Penata laksanaan penanganan rickettsia dilakukan dengan pemberian suplemen vitamin D dan kalsium, paparan sinar matahari yang cukup, perbaikan pola makan bergizi, serta kontrol rutin untuk memantau pasien. Penutup, dengan diagnosis yang tepat dan penanganan sejak dini, rickettsia dapat diobati dan pertumbuhan tulang anak dapat kembali membaik. Penjelasan